Oke, kita lanjutkan, materi, eigenvalue dan eigenvektor bagian kedua. Oke, jadi, nilai eigen dan matriks balikan, nah itu juga ada hubungannya gitu ya. Jadi, teorema menyatakan bahwa sebuah matriks persegi A yang berukuran n kali n, ini memiliki balikan atau inverse jika dan hanya jika, lambda sama dengan nol itu bukan nilai eigen dari matriks A, kayak gitu. Jadi kalau matriks A punya lambda sama dengan nol, maka, dia tidak memiliki balikan. Tapi kalau dia memiliki lambda sama dengan nol, maka, kalau dia tidak memiliki lambda sama dengan nol, maka dia memiliki balikan gitu ya. Oke, jadi kalau dia memiliki lambda sama dengan nol, maka dia tidak memiliki balikan atau inverse. Jika A memiliki balikan, maka nah kita tahu bahwa kalau jika A memiliki balikan, maka, determinan dari A itu tidak sama dengan nol kalau A memiliki balikan. Contoh, kita memiliki matriks A seperti ini ya, tadi sudah kita hitung ya, oke. Eigen value-nya itu adalah lambda sama dengan 3 dan juga lambda sama dengan minus 1, nggak ada lambda sama dengan nol, nggak ada ini. Karena tidak ada nilai eigen yang nol, ya, maka A memiliki balikan. Oke, kita bisa periksa determinannya ya, determinannya kan berarti ya ini 3 kali minus 1 dikurangi 8 kali nol. Nah, ini kan hasilnya minus 3 ya, tidak sama dengan nol, berarti A memang memiliki balikan. Nah, bagaimana cara mencari balikan A? Ya kita sudah pelajari, sebelumnya, ya kita bisa cari dengan cara salah satunya adalah, menggunakan, hasil dari determinan tadi ya. 1 dibagi dengan determinan A dikalikan dengan nah, matriks A tapi matriks A-nya, agak berbeda gitu ya. Kalau kita lihat sini, jadi di sini ada 3, di sini ada minus 1. Nah, awalnya kan di sini ada 3, di sini ada minus 1, di sini 8, di sini 0 gitu kan matriks A. Maka 1 sama 3 ini di-swap ya. Nah, jadinya di sini minus 1, jadinya di sini 3. Kemudian 0 ini sama 8, jadi yang diagonal ini di-swap, yang diagonal ini itu nggak di-swap tapi dikasih minus. Jadi minus 0 sama minus 8. Jadi minus 0 kan ya tetap 0 ya. Jadi ini jadi minus 8 dikalikan dengan 1/determinan. Determinannya tadi minus 3, tadi 1/3 kali ini. Nah, ini adalah hasil dari inverse atau balikan matriks A. Oke. Kayak contoh lain, kita memiliki matriks A seperti ini ya, kita bisa hitung sendiri ya, kita memiliki eigen ini. Di sini eigennya ada yang sama dengan nol ya, karena ada yang sama dengan nol maka matriks A itu tidak memiliki balikan ya. Kita bisa, cek juga determinannya A pasti sama dengan nol, jadi dia tidak memiliki balikan. Dan ini adalah, pernyataan yang ekivalen ya. Jadi kalau kita memiliki sebuah matriks A, n kali n ya, maka statement-statement di bawah A sampai nanti T ini semuanya ekivalen. Nah, jadi kalau A-nya, invertible bisa di-inverse maka AX sama dengan nol ya, persamaan, linear homogennya ya, sistem persamaan linear homogennya ini dia memiliki, only trivial solution. Jadi hanya memiliki solusi trivial berarti solusi sama dengan nol gitu. Oke, kemudian, reduced row echelon form-nya dari A itu adalah sebuah matriks identitas I gitu. Jadi hasilnya adalah matriks identitas kalau kita cari, echelon matriks, echelon baris tereduksinya. Kemudian A itu bisa diekspresikan, dalam bentuk product of elementary matrix ya. Kemudian AX sama dengan B itu konsisten, artinya punya solusi untuk setiap n kali 1 matriks B. Dan AX sama dengan 1 itu, tepat punya satu solusi untuk setiap n kali 1 matriks B. Kemudian determinannya tidak sama dengan nol. Oke, kemudian, kolom vektor, dari A itu linearly independent ya, bebas linear. Kemudian row vektor dari A itu juga bebas linear, kayak gitu. Kemudian kolom vektor, dari A itu bisa membangun Rn ya, apa namanya, vektor space pada, dimensi
ke n, ya. Row vektor A juga sama bisa, apa namanya, span Rn, oke. Kemudian kolom vektor dari A itu bisa membentuk basis untuk Rn ya, row vektor dari A bisa juga membentuk basis untuk Rn. Dan rank-nya dari A itu adalah n. Ya, berarti karena rank-nya n berarti nullity-nya 0 gitu kan ya, karena, nullity itu kan jumlah kolom dikurangi rank. Ya, kalau rank-nya aja n berarti kan ya n dikurangi n, berarti nullity-nya 0. Kemudian ortogonal, komplement, dari null space A itu adalah Rn, kemudian ortogonal komplement pada row space A itu adalah 0. Kemudian range transformasi dari A ke, apa namanya, ke matriks lain itu berada pada Rn, kayak gitu. Dan transformasi A itu adalah kalau kita lakukan hasilnya transformasi one to one. Nah, kemudian, eee lambda sama dengan 0 itu bukan eigenvalue dari A ya, karena dia irreversible tadi. Nah, kayak gitu. Oke. Selanjutnya tentang, diagonalisasi. Yang disebut sebagai matriks diagonal adalah matriks yang semua elemen di atas dan di bawah diagonal utamanya adalah 0. Nah, jadi di sini ini 0 semua, sini 0 semua. Nah, yang diagonal ini baru ada nilai yang tidak 0. Contoh ini. Nah, ini matriks diagonal. Ini juga matriks diagonal. Ya walaupun sini ada nolnya enggak apa-apa, ya yang penting di luar diagonal utama semuanya 0. Kemudian untuk diagonalnya, nah itu ada yang tidak 0. Sebuah matriks A, matriks persegi A ya, berarti n kali n, dikatakan dapat diagonalisasi jika ia mirip dengan matriks diagonal. Artinya terdapat sebuah matriks P. Demikian sehingga P inverse kali matriks A kali matriks P yang asli tadi, itu adalah matriks diagonal. Ya, dalam hal ini dikatakan P mendiagonalisasi matriks A. Oke, matriks P itu bisa dibentuk dari, eee, kolom-kolomnya dari matriks P itu bisa dibentuk dari basis ruang eigen dari matriks A. Nah, berarti kalau kita pengen mencari P, maka kita cari dulu basis ruang eigennya A. Nah, kemudian kita masukkan, kemudian kita susun ya menjadi sebuah matriks P. Jadi misalkan D itu adalah matriks hasil diagonalisasi tadi ya, ya kalau, P tadi berhasil mendiagonalisasi A ya, hasilnya itu adalah matriks D. Jadi matriks D itu bisa dicari dengan cara, matriks A itu sama dengan P dikalikan dengan D dikalikan dengan P inverse. Nah, berarti matriks D bisa dicari dengan cara P inverse kali A kali P. Dan matriks A itu memiliki kemiripan dengan D, ya, karena D adalah hasil diagonalisasinya gitu ya. Ya, dan dia juga memiliki determinan yang sama dengan matriks A, ya. Kan rumusnya kayak gini, kalau ini kita cari determinan dari D, ini kan berarti determinan dari ini semua dikalikan, determinan, inverse P, determinan A, determinan P dikalikan. Determinan inverse P itu kan sama dengan 1/determinan P. Nah, ini sama ini kan berarti bisa coret, berarti sama dengan determinan A. Berarti determinan dari D dan determinan dari A itu sama. Ya, akibatnya A dan D juga memiliki rank yang sama, nullity yang sama, trace yang sama, persamaan karakteristik yang sama, dan juga eigenvalue yang sama, nilai-nilai eigen yang sama. Ya, nah jadi di sini A dan, P inverse kali A kali P itu punya, determinan yang sama. Ini kan D ya, ya A sama D punya determinan yang sama dan A itu bisa di-inverse jika dan hanya jika D tadi itu bisa di-inverse. A dan D itu punya rank yang sama, punya nullity yang sama, punya trace yang sama, punya karakteristik polinomial yang sama, punya eigenvalue yang sama. Jika lambda itu adalah eigenvalue dari A, nah maka, eee, lambda ini juga, merupakan, apa namanya, bisa dikatakan bahwa ini merupakan eigenspace ya dari A, kayak gitu. Ya, jadi kalau ini, ya dia merupakan eigenvalue dari A, dan juga dia pasti eigenvalue dari D, kayak gitu. Nah, kemudian, bisa membentuk eigenspace A, ya corresponding terhadap lambda.
kayak gitu. Dan juga, corresponding terhadap, ini pasti sama dimensinya. Contoh, kita memiliki A seperti ini, oke, kita disuruh mencari matriks P yang bisa mendiagonalisasi A. Ya, caranya berarti kayak tadi, caranya adalah kita hitung, nilai eigennya, eigenvalue-nya, kemudian setelah itu kita cari eigenvektornya, ya, kemudian kita cari, basisnya, ya, kita cari eigenspace-nya, kayak gitu. Oke. Nah, tadi sudah kita hitung ya, ruang eigen atau eigenspace di latihan 2 untuk matriks ini, kita dapat tadi eigenvalue-nya kan ada 2, 4 sama -2. Nah, kemudian untuk 4 kita dapatnya 1,1 ya. Untuk, lambda sama dengan -2 kita dapatnya 1, Nah, kita susun ya, kita susun menjadi, seperti ini, menjadi sebuah matriks P. Nah, kemudian kita cari inverse-nya. Inverse itu kan gampang ya, inverse kan berarti 1 dibagi determinan, determinannya itu kan berarti -1 kali 1 dikurangi 1 kali 1, berarti -1 dikurangi 1. Dikalikan dengan ini tapi yang dirubah. Nah, yang ini, nah, yang ini apa namanya, di-swap gitu ya. Kayak tadi jadinya di sini -1, di sini 1 ya, ini enggak salah ini. Ya, jadi -1 sama 1. Nah, yang di sini, nah itu dikasih minus minus, jadinya -1 sama -1. Nah, maka kita dapat, nah ini udah yang benar nih, ya 1/-2 dikalikan ini, maka ini hasilnya. Jadi ini adalah matriks P. Nah, oke, sorry, ini adalah matriks inverse dari matriks P gitu ya. Oke, untuk mencari, hasil diagonalisasinya ya, sekaligus untuk mengecek apakah memang benar P mendiagonalisasi A, maka kita bisa hitung matriks D, matriks hasil diagonalnya. Berarti inverse ini dikalikan dengan A, dikalikan dengan P. Nah, oke, ini dikalikan dulu hasilnya ini, ya, kemudian dikalikan dengan, apa namanya, oh yang ini dulu ya, dikalikan hasilnya ini gitu ya, kemudian dikalikan dengan ini, maka hasilnya adalah ini. Nah, terbukti bahwa P berhasil mendiagonalisasi A karena ini sudah jadi matriks diagonal, ya. Nah, ini contoh lain ya, sama ya, kalau kita disuruh mencari, matriks P yang dapat mendiagonalisasi A, maka yang pertama adalah kita cari eigenvalue terlebih dahulu ya. Oke, kita skip aja ya, ini kita udah dapat eigenvalue-nya, kemudian dari masing-masing eigenvalue kita cari eigenspace-nya. Nah, ini kita sudah dapat eigenspace-nya ini sama ini, ya. Kemudian untuk ini kita dapat ini. Nah, berarti ada 3, eigenspace. Nah, dapat 3 eigenspace, ini kemudian di-inverse, jadinya seperti ini. Oke, kemudian kita bisa coba untuk memastikan bahwa apakah memang benar P mendiagonalisasi A. Nah, ini coba dikalikan ya. Nah, hasilnya seperti ini. Hasilnya adalah sebuah matriks diagonal. Nah, berarti memang benar, P mendiagonalisasi A. Ya. Contoh lain, suruh menentukan apakah P mendiagonalisasi, apa namanya, A ya, disuruh mencari matriks P yang dapat mendiagonalisasi A. Nah, kita cari dulu eigen value-nya ketemu ya, 1 sama 2, kemudian kita cari eigenspace untuk 1 dan eigenspace untuk 2. Nah, A di sini adalah matriks 3 kali 3. Nah, berarti P itu juga harus matriks 3 kali 3. Kemudian di sini kita cuma punya 2 eigenspace. Ya, berarti kan kalau dituliskan ya, ke dalam kolom-kolom gitu, nah berarti kan jadinya adalah P sama dengan 1/8 minus 1/8, 1 sama di sini 0,01 yang dari sini. Nah, ini kan 3 kali 2. Nah, A adalah matriks 3 kali 3, sedangkan di sini hanya ada 2 vektor basis. Jadi P-nya kan 3 kali 2. Nah, karena P-nya 3 kali 2 maka dikatakan, nggak boleh ya, P-nya harus 3 kali 3 juga. Maka dikatakan tidak terdapat matriks P ya, sehingga A tidak dapat didiagonalisasi. Berarti tidak semua matriks bisa didiagonalisasi kayak gitu. Ya. Oke, apa kegunaan dari matriks diagonal? Ya, salah satunya adalah kalau kita disuruh menghitung
matriks A dipangkatkan dengan 3. Nah, ini bisa kita, cari dengan menggunakan hasil diagonalisasi tadi. Nah, berarti kan itu kan ini ya, P kali D kali P inverse. Nah, kalau kita pangkatkan dengan 3, nah berarti kan ini, kali ini, kali ini. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, kemudian di sini kalau kita memiliki, P inverse kali P yang ini, sini kita juga memiliki P inverse kali P. Nah, P inverse kali P itu kan matriks identitas. Nah, jadinya adalah PDI, DI, DP kayak gini, ya DP inverse yang terakhir. Nah, I matriks identitas, nah matriks identitas itu kan, apa namanya, kalau dikalikan dengan matriks yang lain itu kan hasilnya sama, tetap, hasilnya matriks yang lain itu gitu kan ya, D kali inverse ya tetap D, D kali inverse ya tetap D, maka jadinya adalah P kali D, 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 kemudian P inverse, maka jadinya P D pangkat 3 dikalikan P inverse. Menghitung D pangkat 3 itu sangat mudah karena D itu adalah matriks diagonal gitu ya. Ya, jadi banyak nolnya ya, kayak gitu. Oke, ya misalkan dari contoh 7 tadi ya, kita tahu matriks diagonal D yang mirip dengan matriks A, kan kayak gini. Nah kan matriks diagonal kayak gini D-nya. Maka D pangkat 3, nah itu tinggal dipangkatkan seperti ini. Ya, jadi 4 pangkat 3, ya yang sini minus 2 pangkat 3 bisa langsung kayak gitu. Nah, maka kita bisa cari dengan cara seperti ini. Ya, berarti P, nah dikalikan dengan D pangkat 3 dikalikan dengan inverse dari P. Ya, nah, oke, ini dikalikan dulu boleh, ini hasilnya, kemudian dikalikan dengan ini, dan ini adalah hasil dari A pangkat 3. Nah, kayak gitu. Oke, demikian, terima kasih, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.